silahkan diakses, dan sana nanti ada kuis dan sebagainya, jadi bisa diamati dulu. Langkah pengerjaannya juga sana sudah dijabarkan, ada 8 slide ya, dimana di slide terakhir itu ada materi kita, ada latihan untuk materi kita hari ini ya. Dimana materi ini adalah satu lanjutan dari materi sebelumnya ya. Jika sebelumnya itu lebih fokus materi vektor ini berfokus kepada penulisan atau notasi ya. Penulisan dan notasi bisa jadi dalam bentuk aljabarnya, penulisan apakah dia bentuk baris atau kolom gitu ya. Seperti ini vektor OR, R kecil dan sebagainya itu. Kalau untuk hari ini kita lebih kepada nanti berhitung ya, berhitung vektor tapi yang sudah spesifik atau sudah jelas. Jelas di sini maksudnya jelas tempatnya, peletakannya jelas gitu ya. Ini nanti disebut dengan vektor posisi ya. Vektor posisi ini berarti vektor yang sudah jelas letaknya di mana dan posisinya, terutama terhadap satu bidang kartesius ya. Jadi titik acuannya nanti ada titik bidang koordinat kartesius atau koordinat yang terdiri dari sumbu x sumbu y gitu ya. Kemudian nanti di sini tanpa menggambarkan, Ananda bisa menghitung atau mencari nilainya berdasarkan hubungan antara dua titik dan satu vektor ya, dua titik dan satu vektor. Tujuan pembelajaran ke sana. Jadi nanti Ananda bisa menentukan titik-titik pembentuk suatu vektor tanpa menggambarkannya ya. Tanpa menggambarkan dalam bidang koordinat kita sudah bisa menentukan posisinya gitu ya. Jadi inilah yang disebut dengan vektor posisi ya. Tapi sebelum melangkah kepada perhitungan kemudian nanti analisis dan sebagainya, ini kita belajar dulu tentang teorinya ya. Apakah yang dimaksud dengan vektor posisi secara istilah ya, kemudian seperti apa bentuknya, kemudian hubungannya pada bidang kartesius ya. Oke, ini Ustaz minta tolong dua siswa, ini ada dua paragraf ya untuk dibacakan. Paragraf pertama yang vektor sampai titik x ini, paragraf kedua yang dari nah sampai titik r 2,4. Oke, bisa satu siswa dulu membacakan paragraf pertama. Ini tanpa ditunjuk, ada yang mau? Ada Ustaz. Ya, silahkan. Vektor pada bidang bisa disebut juga sebagai vektor dua dimensi. Pada vektor dua dimensi, kita akan mengenal yang namanya vektor posisi. Apa itu vektor posisi? Vektor posisi adalah vektor yang berpangkal di pusat koordinat 0,0 dan berujung di suatu titik x, y. Oke, makasih Rehan ya. Sudah dibacakan sama Rehan nih. Jadi di sini garis bawahi pertama ada poin pentingnya, itu berkaitan sama ini dulu. Koordinat pusat koordinat berpangkal di pusat koordinatnya. Ini poin penting pertama. Kemudian berujung di satu titik. Mari ke sini ya, ke arah titik akhirnya ini. Ada titik pangkal, ada titik ujung. Titik pangkal dan titik ujung. Jadi yang dimaksud titik pangkal di sini, titik awalnya ya. Titik awalnya itu wajib 0,0. Tidak mungkin titik lain ya. Jadi seragam semuanya wajib 0,0. Mengapa diseragamkan? Biar posisinya jelas ya. Sedangkan ujung titiknya atau akhirnya itu bebas, tergantung nilai yang ditetapkan. Dalam hal ini x, y ya. X, y itu ya berarti satu angka yang belum kita ketahui. Tapi yang pasti susunannya wajib x dulu baru y gitu ya. Ini poin pertamanya. Baik. Paragraf kedua, ada yang bisa bacakan ini? Oke, tanpa ditunjuk dulu ya kalau bisa. Keinginan sendiri. Saya rasa jelas lah walaupun di HP bisa di zoom sih. Yang dari Nahsat. Iya betul. Sana, Iya boleh. sana. Iya boleh. Baca. Nah, kalau perhatikan gambar di bawah terdapat dua buah ruas garis, yaitu OP dan OR. Kita misalkan ruas garis OP sebagai vektor P dan ruas garis OR sebagai vektor R. Vektor P termasuk vektor posisi karena memiliki pangkal pusat koordinat Oh ya. O, Ya betul. O 0,0 dan ujung titik P 4,2.
Mulai dengan vektor R yang juga merupakan vektor posisi karena berpangkat titik O. Mana di ujung di titik 2,4. Oke, terima kasih Rifki Zul ya, Rifki Zul Asmi sudah membacakan. Ini paragraf kedua. Kalau tadi paragraf pertama poin pentingnya pusat koordinatnya sama ujungnya. Kalau poin kedua ini lebih kepada nilainya ini ya. Kalau pusatnya 0,0 ya, kemudian titik ujungnya 4,2, maka ini disebut dengan vektor posisi. Mengapa? Karena di sini koordinatnya sudah jelas ya, titik awalnya ini sudah 0,0. Maka ini sudah pasti titik vektor posisi ya, karena titik awalnya sudah ditetapkan. Kemudian titik akhirnya ini bebas, random aja. Sedangkan vektor R itu sama, termasuk vektor posisi karena pangkalnya juga 0,0, kemudian titiknya di sini ada 1,2,4 ya. Ini yang disebut dengan vektor posisi. Jadi wajib koordinat awalnya itu 0,0. Tidak boleh di sembarangan atau dinilai selain 0,0 ya. Kalau bukan di 0,0 berarti dia nanti vektornya berbeda, bukan vektor posisi. Oke, ini tadi sudah dibacakan kawannya. Poin pentingnya pada pusatnya tadi ya. Ya, maka di sini kalau secara digambarkan dengan secara geometri namanya, secara geometri dalam bentuk penggambaran, terutama pada bidang kartesius, vektor R sama vektor OP ini bisa dilukiskan atau digambarkan dengan mengetahui titik awal dan titik akhir gitu ya. Misalkan nih titik OP katanya, OP. Dari O ke P berarti ya. Titik O itu 0,0, itu pasti menjadi dasarnya atau menjadi titik acuannya ya, titik acuan dari vektor posisi. Wajib dari 0,0. Sedangkan P 4,2 ya, ini titiknya nih 4,2. Kalau Cartesius nulisnya gini ya, namanya titik nih. Mengapa disebut 4,2? Karena secara nilai X dia nilainya 4 ya, ini kan sejajarnya dan nilai 4. Kalau di sumbu Y dia sejajar dengan angka 2. Maka disebut nama titiknya disebut dengan titik 4,2 ya. Tapi ini kan dalam bentuk koordinat. Sekarang bagaimana mengubah satu hubungan dua titik ini jika dihubungkan kan untuk jadi satu vektor ya. Penamaan vektornya apa? Penamaan vektornya ini kita gunakan kaidah atau teori yang sebelumnya gitu. Kaidah vektor. Bisa dalam bentuk penulisan dua huruf besar tapi titik-titiknya. Nih dari titik O ke titik P ya. Maka disebut dengan vektor OP. Oke. Ini penulisan pertama, atau boleh diwakilkan oleh satu huruf kecil ya. Dari O sama P ya dikasih nama titik P, tapi P-nya huruf kecil ya. Oke. Jadi yang mana titik vektor P kecil itu yang sini. Nah, ini P kecil. Ini P kecil ya, bukan P besar. Mana tulis P kecil? P. Nah, jadi OP itu namanya secara titik, tapi secara perwakilan disebut dengan vektor P saja sudah bisa, tapi huruf kecil ya. Kemudian berapa nilai vektor P sendiri? Kalau dikasih tahu titik pangkalnya itu 4,2, sebenarnya untuk mencari nama vektornya ini ya kita tinggal mengamati ya. Kita amati dari O ke P ini berapa langkah ke kanan, berapa langkah ke atas, kan gitu ya. Cara penamaannya. Vektor P dari titik O ke P ini kan dari startnya 0 ini. Untuk mencapai nilai P berarti kita kan butuh 4 langkah ke kanan, 2 langkah ke atas. Maka vektor OP ini nilainya 42 ya. Ternyata angka 42 ini sama saja dengan nama titik koordinatnya. Hanya beda susunan penulisan. Ya. Kalau koordinat susunannya pakai koma tuh 4,2 dan ke samping ya. Dan ke samping. Nih tulisannya ke samping ini. Tapi kalau dalam bentuk vektor ya, tulisannya bentuknya ke bawah dalam bentuk kolom. 4 2. 4 di atas, 2 di bawah. Dan ini sama sebenarnya angkanya, hanya beda penulisan ya antara dua ini. Oke, antara titik posisi dan vektor itu secara angka sama tapi beda penulisan gitu ya. Jadi OP ini ya sebutkan saja nama titik akhirnya tapi dalam bentuk vektor ya. Vektor itu berarti ke bawah. Titik R nih secara nilai X, Y dia nilai 2,4 ya. 2,4 itu dari sini X-nya 2 yang sejajar dengan X dan Y-nya 4 ya. Ini titik R. Titik R ini ya, kalau kita namakan dalam vektor posisi namanya OR dari titik O menuju R atau diwakilkan sama R kecil boleh ya. Di mana nilainya ya sama saja. Ini kan titik akhirnya 2,4 nih, maka penulisan vektornya berarti 24.
ya, hanya beda dalam susunannya. Kalau 2,4 kan ke samping, kalau 2 dan 4 itu ke bawah. Ya, ini penamaan vektor. Demikian juga kalau diminta mencari vektor posisi dari OQ. Itu ada titik Q ya. Nah, sekarang dari O ke Q ini kita bisa langsung kasih namanya tergantung dari berapa titik Q ini. Nah, kalau Q ini kan dari sumbu X-nya 5 dan sumbu Y-nya juga sejajar dengan angka 5. Maka tapi vektor OQ itu bisa disebutkan juga namanya. Simbolnya bisa pakai OQ nama titiknya atau diwakilkan oleh vektor Q saja, tapi huruf kecil ya. Nilai vektornya 5, 5. Ya. Ini memberikan penamaan satu vektor posisi. Dan wajib ini memulainya dari titik 0,0. Ya, jadi titik awalnya, titik startnya. Baik. Berlanjut ke sini, ini ada teori kedua, itu baru penamaan ya. Berikutnya teori yang di bawah sini, yang ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung atau memperkirakan posisi vektor sendiri terhadap dua titik ya. Ini boleh mungkin satu siswa membacakan ini paragraf yang di bawahnya. Ya ada? Yang bawah. Silakan ada yang baca atau Ustaz tunjuk saja. Ustaz tunjuk aja coba ya. Andi Sarul bisa? Ustaz, Oke, tolong nih Andi bacakan ya. semuanya Ustaz. Iya, sampai bawah kali ya. Karena ini Ustaz. berlanjut. Nah, sekarang coba kamu perhatikan gambar di atas. Pada koordinat Kartesius tersebut terdapat vektor AB sama dengan negatif 10, 2. Dalam kurung ke kiri 10 satuan, koma ke atas 2 satuan. Misalkan OA sama dengan A kecil dan OB sama dengan B kecil, sehingga A kecil dan B kecil merupakan vektor posisi bernilai A kecil sama dengan OA sama dengan 65 dan B kecil sama dengan OB sama dengan negatif 4, 7. Jika kita menghitung nilai B dan B kecil itu B kecil kurang A kecil, maka akan diperoleh B kurang A sama dengan OB kurang OA sama dengan negatif 7 dikurang 65 dikurang sama dengan negatif 10, 2 sama dengan AB. Artinya vektor AB dapat diperoleh dari vektor posisi titik B dikurangi vektor posisi titik A. Dalam kurung AB sama dengan OB dikurang OA sama dengan B kecil dikurang A kecil. Oke, terima kasih Andi Sarul sudah membacakan. Nah, jadi di sini secara umum ya, ini kalau dibaca keterangannya lebih agak panjang ya, karena berkaitan sama istilah penulisan sebagainya. Tapi secara poin pentingnya, di rumus yang di bawah ini jadi satu pegangan ya, bahwa AB, vektor AB, itu ternyata bisa dicari nilainya dengan mengurangkan dua vektor posisinya, OB dikurangi OA. Ya. Jadi kalau A kemudian B, A menuju B, ya kurangi OB dikurang OA. Jangan terbalik ya, jangan OA dulu, tapi OB dulu. OB dikurang OA ya. Jadi kalau AB, OB. Tapi kalau dibalik misalkan dia BA, ya kan bisa jadi ya, vektornya kan bisa bolak-balik deh. Dari B menuju A. Maka kalau seperti ini OA dulu. Ya. Jadi yang disebutkan vektor posisinya pertama yang di belakang dikurang OB. Dan ini berlaku untuk semua huruf ya, tidak cuma AB saja, bisa jadi PQ, RS dan sebagainya. Kalau RS berarti OS dikurang OR ya. Itu pola jadinya, membentuk satu pola. Oke. Jadi di sini poin penting yang di bawah sini ya. Maksudnya gimana? Jadi vektor AB ini secara kalau kita amati ya di gambar. Vektor AB ini kan nilainya min 10, 2. Ini kita buktikan dengan cara mengamatkan ya. Mengamati vektor AB. AB ini kalau dicari tadi sini nilainya negatif 10, 2 ya. Negatif 10, 2 itu berarti ke kiri 10, ke atas 2. Terbentuklah vektor AB. Ternyata vektor AB ini bisa dicari nilainya ya, terutama tanpa menggambarkan itu dengan mengetahui posisi titik A dan titik B ya. Titik A ini secara koordinat dia 6,5 ya, secara koordinat 6,5.
6,5. Ini koordinatnya ya. Kalau B secara koordinat itu sejajaran dengan min 4, 7 ya. Ini titik koordinatnya min 4,7. Oke. Ini anggap nih gambarnya tidak ada. Kita cuma dikasih tahu titik A dan titik B. Titik A itu 6,5, titik B 4,7 ya. Min 4,7. Ya. Berapakah nilai vektor AB tanpa menggambarkannya ya? Dan posisinya sesuai dengan posisi A dan B ini ya. Maka misalkan nih A-nya 6,5, B-nya itu min 4,7 ya. Ini Ustaz hapus dulu gambarnya. Anggap gambar tidak ada ya. Nanti coba kita buktikan atau jangan dihapuslah gambar. Anggap gambarnya kita sisihkan dulu ke sana. Jadi nggak usah diperhatikan gambar itu. Ini hapus. Nah, jadi yang dikasih tahu cuma dua. Misalkan diketahui titik A 6,5 dan titik B min 4,7. Berapakah nilai vektor AB? Ya, yang tanya seperti ini sebenarnya. Berapakah nilai vektor AB dan bagaimana cara mencarinya gitu, tanpa menggambarkan. Karena selama ini kan kita cuma bisa menggambarkan ya. Dikasih tahu titiknya di sini, kemudian titik B di sini. Ya, cara mengetahui vektornya ya digambarkan, baru ketahuan berapa ke kanan berapa ke kiri. Ya. Sekarang bagaimana mencari tadi nilainya itu min 10,2 tapi tanpa menggambarkan ya, dengan melihat hubungan yang dibuat di sini, OB dikurang OA ya. Maka minimal kita harus tahu dulu vektor posisi dari OB dikurangi vektor posisi dari OA ya. Untuk mencari nilai OB dan OA yang dikasih tahu kan titik B sama titik A. OB ini sebenarnya penulisan lain dari titik vektor B titik B ini, tapi dalam bentuk vektor. Min 4,7 itu kan dalam bentuk titik. Kita tuliskan dalam bentuk vektor. Kalau vektor dia ke bawah dalam bentuk kolom. Min 47. Ini kurung biasa ya. Min 47. Oke. Sedangkan OA itu nilainya 6,5. Itu titiknya ya. Dalam bentuk vektor dituliskan ke bawah 6,5 ya. Kemudian ini kalau kita kurangi secara aljabar biasa berarti pengurangannya yang ini ya, setingkat ya. Min 4 pasangannya 6. 7 pasangannya 5. Min 4 kurang 6 hasilnya min 10. 7 kurang 5 hasilnya 2. Maka nilai vektor AB itu negatif 10, 2. Atau dalam bentuk gambar, dia 10 ke kiri, 2 ke atas. Yang mana gambarnya ini? Nah, ini. Ya. Kalau digambarkan dia bentuk seperti ini. Tapi kita tidak perlu sekarang menggambarkannya. Tanpa menggambarkan kita sudah tahu vektornya. Gitu ya. Tanpa menggambarkan kita tahu vektornya dengan melihat hubungan antara vektor dengan vektor posisi dari dua titik pembentuk vektor tersebut. Kalau AB terbentuk dari vektor posisi OB dikurang vektor posisi OA. Seperti itu maksudnya ya. Nah, jadi sekarang nanti akan berkaitan dengan bagaimana mencari vektor tanpa menggambarkannya, hanya mengetahui titik pembentuknya. Gitu ya. Oke, jadi fokusnya ke sana sih arahnya. Ya. Jadi nanti akan banyak berkaitan dengan menentukan vektor suatu vektor berdasarkan dua titik tanpa menggambarkan vektor tersebut. Oke, sebagai contoh di sini. Ya, sini ada satu titik B. Kemudian dikasih tahu bukan titik lagi, vektor AB ya. Yang jadi pertanyaan, ini kan vektor AB terbentuk dari dua titik nih, A dan B. Tapi titik A-nya tidak diketahui. Berapakah nilai titik A? Seperti itu ya pertanyaannya. Berapakah nilai titik A? Ya. Dan bagaimana cara mencarinya? Ya kita tinggal mengembangkan berdasarkan teori tadi yang ada di bawah kali tadi ya. Bahwa vektor AB itu terbentuk dari ya vektor posisi OB dikurang vektor posisi OA. Ya. Berapa nilai OB dan OA? OB-nya jelas. Nih min 41. Yang OA tidak jelas. Karena nilainya ditanyakan gitu ya. OA ini ditanyakan. Maka di sini untuk mencari nilainya ya kita lakukan aljabar atau perpindahan ruas dulu. Ya, perpindahan ruas. Jadi kan rumusnya OAB, OB kurang OA atau dalam bentuk lainnya pakai B kecil bisa juga ya. Ya. Yang ditanyakan yang A kecil ini. Yang A kecil ini ya. Yang A kecil ini karena ditanyakan berarti kita lakukan perpindahan ruas ya. Karena ditanya A kecil, ini pindahkan dia ke kiri. Karena nilainya min pindah jadi positif ya. Pindah jadi positif.
Oke. Maka di situ A-nya jadi ke kiri, kemudian tandanya jadi positif. Sedangkan AB yang awalnya di kiri pindah ruas ke kanan ya. Ini jadi negatif dia tapi karena awalnya dia positif. Ya, sampai sini saya rasa masih ngerti ya, nilai jabar saja. Kemudian di sini nilai B, vektor B ya. Min 41 ini dari mana munculnya? Nih, penulisan lain dari titik B. Kalau titik B nilainya min 4,1. Dalam bentuk vektor, tulis saja ke bawah min 4, 1 gitu ya. Sedangkan di sini dikurang vektor AB jelas nilainya min 6, min 5. Ya, ini dia. Oke. Dan di sini ya kita kurangi biasa saja. Min 4 dikurang min 6. Jadi min 4 tambah 6 ya, karena min dengan min bertemu jadi plus. Oke. Sedangkan yang bawah 1 dikurang min 5 jadi 1 tambah 5. Ya. Ini nilainya sebenarnya salah tulis di sini, bukan min 2 ya. Karena min 4 tambah 6 itu jawabannya 2, bukan min 2. Terus ya. Ini jawabannya 2, 6. Sehingga ini belum selesai ya, ini baru nama vektornya. Yang ditanya itu kan nama titiknya. A ini dalam bentuk vektor. Sekarang bagaimana mengubah vektor, ya vektor posisi terutama, menjadi satu titik? Ya tinggal penyusunannya saja gitu. Nah, sini. Maka di sini koordinat titik A akan bernilai sama dengan vektor posisi A. A ini tadi kan vektor posisi, ya. Jadi koordinat titik A adalah 2,6. 2,6 berarti x-nya 2, y-nya 6, ya. Ini di sini ada gambar dalam bentuk apa namanya? Koordinat, ya. Sudah usah sesuaikan nih. Di mana diketahui di sini nilai A-nya belum dikasih tahu, yang dikasih tahu cuma B-nya saja, ya. Nilainya min 1 min 4,1. Di sini dia posisinya B. Tanda merah ya. Kemudian ada satu vektor, nilainya min 6, min 5. Nah, vektor AB ini nggak tahu kita posisinya kalau kita tidak menetapkan di mana posisi A. Gitu. Maka di sini setelah dicari tadi, nilai A-nya itu kan 2,6 ya. Di sini di atas ini dia 2,6. Di titik A nih. Dan ternyata ketika kita hubungkan antara A dan B sini, ya, ini kan sesuai dengan nilai vektornya. Nilai vektor itu min 6,5. Berarti 6 ke kiri, 5 ke bawah. Ini ke kirinya 6 kotak nih ya. Dari sini ke sini 6 kotak. Dari sini ke sini 5 kotak. Ya. Jadi ini pembuktiannya. Tapi sebenarnya ini tidak perlu gambarnya, karena ini gambar hanya untuk membuktikan bahwa yang kita hitung itu tepat. Ya. Jadi ini boleh diabaikan saja. Tapi untuk sekarang digambarkan ya, karena sebagai pembuktian. Itu benar tidak kira-kira yang kita cari. Dan ternyata kalau diuji itu tepat. Oke. Ini nilai seperti ini ya. Jadi mencarinya melihat hubungan antara vektor dan dua vektor posisi pembentuk. Itu contoh satu. Contoh kedua mirip. Tapi ini beda kasus ya. Kalau tadi kan dikasih tahu dua titik, dikasih tahu satu titik dan satu vektor, ya. Dicari satu titik pembentuknya gitu. Misalkan dari A dan B, A-nya yang belum diketahui, sedangkan B-nya dikasih tahu. Tapi kalau sekarang yang contoh kedua ini, nilai dua titik A dikasih tahu, P dan Q, ya. Kemudian dicari satu vektor yang merupakan gabungan dari dua titik tersebut. P dan Q ini berarti menghasilkan vektor PQ. Di mana vektor PQ ini ada namanya titik, diberi nama lain titik R, ya. Kira-kira di manakah posisi titik R berdasarkan vektor P dan Q tersebut? Ya. Maka ini tinggal melihat hubungannya saja ya. Bahwa di sini dijabarkan titik R itu sama dengan PQ, ini dia. PQ itu dalam bentuk vektor posisi, berarti vektor Q dikurangi vektor P. Ya. Vektor Q kan 53. Ini dia 53. Dikurang vektor P. P itu 2 min 1. Ini dia. Jadi tinggal mengurangi saja. 5 dikurang 2 kurang 1, jawabannya 3, 4. Ya. Ini kalau mau digambarkan bisa, tapi saya rasa tidak penting. Karena secara hitungan kalau sudah tepat itu sudah benar, ya. Ya. Ya, soalnya di ya boleh, ini kalau apa screenshot boleh. Di Jamboard kalian masing-masing juga ada ya, tinggal di screenshot saja, dibuka kemudian di screenshot. Jadi kalau ada salah tulis tidak usah perbaiki. Tapi di sini sebenarnya ini bukan R ya, ini P di sini. Vektor posisi P akan sama dengan koordinat titik P. Intinya di sini jangan sampai ini jawabannya ya. R ini baru vektor, sedangkan yang diminta itu titik. Nah, ubah dalam bentuk titik itu dalam bentuk berkoma 3,4. Susunannya seperti ini yang diminta ya.
Walaupun hitungannya dicari dengan vektor, tapi penamaan titiknya dalam bentuk Cartesius x, y, berarti 3,4. Ya. Baik, ini sudah 9.38, saya rasa sudah bisa memulai untuk ke kuis. Ada 20 menit ya untuk pengerjaannya. Kalau ada pertanyaan silahkan berkaitan sama ini. Mau di screenshot juga boleh, catat. Ya. Tapi lebih bagus itu diterapkan apa yang sudah kalian simak tadi, terapkan aja ke kuis ini. Kalau tepat dapat nilai ya, dapat nilai untuk latihan. Ya, jadi tidak perlu mengerjakan latihan lagi. Sekalian juga di sini mencatat apa yang sudah dipelajari tadi ya, sambil mengulangi, sambil mencatat. Dan dapat nilai lagi gitu. Tapi kalau tidak mengerjakan ya nanti larinya ke sini, ke latihan. Ya, di sini ada 3 soal ya, 3 soal, kuis 1, 2, 3. Silahkan dikerjakan. Untuk kuis 1 dan 2 ini kalau acuan pengerjaannya seperti contoh 1. Kalau kuis ketiga, acuan contohnya di contoh soal kedua. Ya. Di sini kuis 1, 2, 3 bukan cuma 3 siswa ya. Kuis 1 ini mau mengerjakan 3 siswa boleh, asalkan benar nanti nilainya diberikan kepada 3 siswa tersebut. Ya. Kuis 2 juga demikian. Jadi tidak hanya 1 siswa yang mengerjakan. Tapi syaratnya harus benar baru dikasih nilai untuk latihan. Kalau nanti yang tidak mengerjakan baru kita tugaskan dalam bentuk latihan vektor posisi. Di sini ada 3 soal. Oke, ini silahkan yang mengerjakan akan Ustaz berikan nilai, tapi syaratnya harus tepat. Ada satu lagi. Tahu nggak apa? Tat, analisis situasi ya, Tat. Iya, silakan. Ini absensi silakan diisi ya, baru 10 sih. Google Meet kita ada 19. Ya. Jadi naik ke 1 tuh nanti min A dikurang AB ya? Min A Dikurang AB. jangan min A. Berarti A kurang B aja. Dia ditanyanya B ya, ditanya B. Maksudnya AB. Oh, Ustaz, itu yang dikeluarin B-nya atau A, Ustaz? pertama dengan B kurang A, berarti nanti karena dicari B, berarti A-nya pindah gabung sama AB. Berarti B-nya tuh AB ditambah A. Sama dengan B. A. Ya. Pindah ya. Yang pindah A-nya ya kalau situ. Yang B-nya tetap. Kuis 2 yang pindah B-nya. Yang pindah sini ditanya B, A ya. Terserah sih kalau aljabar tidak ada bakunya ya. Yang penting dia sesuai dengan yang ditanyakan. Hubungannya sini sama nih. Kalau di sini dia tanya A, kalau di sini tanya B, oke. Ustaz, buat koordinat apa Cartesiusnya, Ustaz? Gambarnya enggak. Kalau gambar Ustaz. enggak usah. Jawabannya seperti contoh 1 ini ya, cuma dalam bentuk penamaan saja. Oke, ini ada yang kirim WA. Hadian. Oke, hadian. Dan kuis 1.
Oke, ini jawabannya 68. Secara jabarnya jawabannya B. Oke, nah sip, ini tepat nih. Izin QC ya, Ustaz. Oke, silakan. Ada lagi yang ngirim ke WhatsApp Ustadz. Ada Rehan. Oke. Punya Rehan Torik. Dah. Ini 2 siswa sudah. Kalau ada lagi ya silakan. Tapi kalau bisa yang di soal sebelahnya lagi nih. Terus kedua lagi ya. Mirip juga. Tadi ini untuk absen udah diisi yang lain. Ini baru 11. Jumlah siswa di Google Meet-nya ada 15. Yang belum ya. Terlambat bergabung ada 13. Rifki Zul belum di sini. Diisi Rifki, kemudian Rafiki izin ya. Ustaz, itu kuis 3 sudah dikerjakan apa belum, Ustaz? Kuis 3 belum ada orang ngerjain. Belum ada ya. Silakan kalau dikerjakan. Oh, kuis 2 juga belum, Ustaz ya? Ya belum ada. Yang baru 1. Nah, Oh. sama juga nih, Fauzan Novel 1 juga. Kalau bisa ya bervariasi, jangan cuma yang kuis 1 saja gitu. Atau nih kuis 1 udah selesai ya, jadi udah 3 orang terlalu banyak sih. Tidak muat juga sih. Kuis 2, kuis 3 lagi yang mau mengerjakan untuk pendapat nilai. Gimana lagi Bang? 2, 3 vektor AB. Cara pengerjaan ya. Tapi ini kalau punya si Fauzan Novel, ini penulisannya ini ya, yang A dan A kurang B nya ini A kecil seharusnya. Itu ada A kurang B tapi huruf besar ya, jangan. Kalau vektor dia kalau satu titik aja, satu huruf saja dia pakai huruf kecil, A kecil atau B kecil. Dan ini pun terbalik ya kalau punya Fauzan, dia bukan A kurang B Fauzan, tapi B kurang A, B kecil kurang A kecil. Kemudian di sini tandanya juga tambah seharusnya. Secara hitungan benar, tapi tandanya salah, jadi itu kurang dibuat. Itu bisa diperbaiki nggak nih punya apa Fauzan Novel? Bisa. A kecil ya, A nya jadi A kecil, B nya juga, kemudian di tanda penghubungnya itu A ditambah AB gitu ya. Oke. Kalau untuk hitungannya dia benar. Terus kedua belum, ketiga juga belum. Oke, di sini yang nanti yang belum dapatkan nilai, di sini saya buat penugasan ya, latihan keempat vektor posisi. Ini ditugaskan waktu ideal pengerjaannya sampai hari Minggu tanggal 14 yang saya tugaskan. Untuk tadi yang sudah dapat nilai kita masukkan langsung sekarang. Sudah selesai, Rehan udah benar. Satu lagi hadiah.
Ustaz, karena Ya, Ustaz, itu Sofyan ya. ini kuis 2 Ustaz ya. Oke, Mister Kerbau. Kuis kedua. Kuis kedua soalnya oke. 32 ditanya koordinat titik A. A, B, O, B, O, A, B kurang A, B kurang A, B. Oke, benar. Di A ini min 5 kurang 3 min 8. Jadi B kurang. Oke, sip. Tepat. Ini Sofyan. Ustaz, kalau sama kuis 2 juga boleh, Ustaz? Boleh, boleh. Tapi tidak dapat nilai tambahan ini ya. Nilainya udah maksimal 100 aja. Ini kan untuk latihan, jadi silahkan saja. Tapi ya yang ngejak latihan sekarang langsung usah masukkan nilai gitu. Ini punya Fauzan Novel diperbaiki. Oke. Sip. Nomor 1 tadi. Di semester di kelas dulu atau kelas kemarin ada anak yang melakukan 6,8. Ada di antaranya ada. Oke. Tapi ini dikurung 6,8. Nah. Ini punya hadiah juga. Sip. Baik, ada lagi? Ini Sofian juga udah tadi mana? Masih boleh dikedang, Ustaz. Hah? Apa? Nomor 2, Ustaz. Gimana? Kuis 2, kuis 2. Kuis 2 ya. Kenapa? Boleh dikedang, Ustaz? Boleh. Masih boleh dikedang. Boleh, boleh. Ini baru satu siswa yang ngerjain. Kalau ada yang bisa ngerjakan juga dan jawabannya juga sesuai ya, kita akan berikan dulu. Sofian. Satu lagi tadi si Novel. Kalau seperti ini dia langsung ini ya, nilainya emang sesuai dengan yang mengerjakan siapa dan tepat waktu. Jadi ya dipermudah lah untuk nilai yang seperti ini. Dan ini juga banyak anti latihannya gitu. Jadi kalau bisa ya kerjakan yang ini saja. Satu soal langsung dapat nilai 100 dibanding ngerjain 3 baru dapat 100. Capek juga kan sebenarnya. Tapi nggak masalah, ini karena penugasannya sederhana, mudah, ini banyak masih sesuai dengan kesepakatan kita. Baik, di sini ada lagi sebelum kita tutup pembelajarannya. Yang mau ditunggu nggak nih untuk ngerjakan? Takutnya nggak ada yang ngerjakan lagi ya, mending langsung ke tugasnya aja. Tugasnya langsung dikerjakan. Ada lagi yang ngerjakan? Yang mau mengumpulkan? Nanti udah satu tutup nggak bisa dinaikkan lagi. Mana Ustaz yang kuis 2? Yang nomor 2. Ini Raka. Anda lagi mengerjakan yang nomor 2, Ustaz? Kuis 2 ya. Raka nih ada kesalahan hitungnya di sini Raka. Mana bu? 0 kurang 2, 0 kurang 2 di sini 2 jawabannya. 0 kurang 2 negatif 2 ya. Oh iya Ustaz. Coba diperbaiki dulu baru dikirim yang perbaikan. Tinggal nambah min aja sebenarnya. Ya, Ari, nanti kirim sama Ustaz Eria ini ya, yang terakhir ya. Ini yang hadir 24, 23 ya.
Sudah Ustaz, Ya. Oh, oke. sudah diperbaiki. Ya. Bentar. Rangka. Oke. Satu. Tugas kuis kedua. Punya rangka. Oke, angkanya tepat. Zikra, oke. Ada lagi yang ngerjakan? Oh, tidak ada, kuisnya kita tutup lagi. Ya, karena nanti terlalu lama nunggu juga. Kalau tak jelas sih gimana. Anda kuis Jangan Ustaz, yang nomor kuis nomor 2. Anda juga Ustaz. Gimana? Ya, silakan dikumpul atau di ini. Kirim gambar atau langsung kerjakan di kelas apa di jam. Kirim gambar Ustaz. Ya, yang kirim gambar. Ana kirim di WA Ustaz. Anda juga Kuis Ustaz. Bentar. kuis 3 Ustaz. Ini Aja dari sebentar Andi dulu. Andi Saru kuis 3. Kalau kuis 1 enggak lagi ya, kuis 1 sudah terlalu banyak siswanya. Ini kuis 3-nya oke, ini Andi berapa namanya? 76 kurang 31 jadi 4 ya. 45 oke. Oke. Siapa lagi yang udah ngirim deh? Belum ada. Ana betul Ustaz. Siapa? Ana Ustaz betul Ustaz. Andi, betul. Punya Andi ya, oke. Alhamdulillah. Walaupun agak blur ya kalau kawannya nengok kejelasan nih. Kalau di start sih nampak 4 dulu. Ya, Di foto ulang. nggak usah, sudah jelas kok. Kalau saya jelas ya, nanti kawannya aja sih nanti kalau ada masalah langsung bisa ini ya, apa namanya? Kalau kurang jelas sih bisa tanyakan. Kalau dari Ustaz udah nampak tak masalah. Atau mungkin ada kawan yang lain yang ngerjakan di itu kuis ketiga, ya silakan pun biar menambah jelas ya. Punya di ini jadi ini penguatnya gitu. Bisa rule. Baik, sudah 957. Kalau tidak ada lagi, ada? Ini tidak ada lagi di WhatsApp Ustaz yang masuk. Sudah 957 juga. Baik, ini saya rasa cukup ya. Jadi ini untuk jambutnya terkunci lagi, yang sudah ada nilainya sudah bisa masukkan. Ada yang belum dimasukkan tadi nilainya? Tak rasa sudah. Sedikit lagi Ustaz. Tanggal yang terakhir Ustaz. Mana? Ya, Rifki Zul ya. Ustaz, Ana udah ngirim Ustaz, WA Ustaz. Siapa? Jafar. Oke, Jafar udah masuk. Tapi kayaknya salah, entah juga tak tahu Ustaz. Betul sih Jafar. Kok ragu pula tuh. Ini mana nih? Oke, ini udah benar. Step curve di bawah. Kuis ketiga. Ini ini kuis berapa? Bukan kuis ketiga. Kedua Ustaz. Kedua ada berapa orang? Nah, itu satu lagi. Cukup lah. Oke, ini Jafar sudah. Ada lagi mana tuh ya, Rifki Zul? Belum. Pembelajaran kita cukup sini. Besok kita lanjutkan gerakan yang lainnya ya. Tadi Rifki Zul udah belum? Nah, kalau belum nanti sekalian aja dikirim ke Ustaz aja langsung ya. Nanti Ustaz lampirkan di sana gitu ya. Selama benar nanti akan Ustaz berikan di. Tapi kalau salah nanti akan Ustaz sampaikan lagi di WhatsApp-nya lah gitu ya. Baik, demikian untuk pembelajaran ini. Jadi untuk hari ini materinya vektor posisi ya. Vektor posisi nanti Anda bisa menentukan nilai vektor atau titiknya tanpa menggambarkan. Jadi ini diharapkan ke depannya vektor ini ya tidak menggambarkan lagi tapi lebih banyak menghitung ya, termasuk nanti untuk pekan depan itu masuk kepada materi sudut
antara dua vektor ya. Nanti kita sekalian nanti ada menyambung dengan materi matematika wajib juga gitu. Jadi ada lintas materi dan satu pekan itu bisa jadi nanti selang-seling materinya gitu ya. Jadi nanti mau dipelajari terutama pada materi perkalian vektor dan sudut pada vektor gitu ya. Kalau mungkin yang ada les dan sebagainya bisa minta dibahas sama gurunya gitu. Sehingga nanti memudahkan ketika diberikan materi di sekolah. Oke, demikian. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, berarti tidak ngajarin tugas lagi Ustadz? Ya, kalau benar nanti ya, ini udah masuk WA-nya, nanti Ustaz cek dulu. Kalau tepat nanti udah masuk nilai baru akan Ustaz berikan nilai di sini. Tapi kalau masih salah nanti Ustaz suruh perbaiki dulu ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak.